Hello guys, saya Irul. Welcome back to Fast Gadget Channel. Udah lama nih nggak bahas limbah Jepang lagi ya guys. Setelah 9 bulan yang lalu, saya udah nyobain Sony XZ2 yang biasa. Kali ini waktunya nyobain yang versi premiumnya. Padahal untuk sebuah mantan HP flagship, desainnya masih terasa mewah dengan build quality yang terasa solid. Nggak cuma tampilan luarnya aja yang cakep, tapi jeroannya juga masih tergolong powerful karena skor Antutunya aja masih bisa tembus sampai 400 ribuan. Dan ingat, ini saya belinya udah setara HP entry, yaitu di 1,6 juta rupiah saja. Padahal 3 tahun yang lalu harga rilis perdana HP ini mencapai 14 jutaan. Dan bukan Sony namanya kalau nggak bisa ngasih hasil jepretan yang masih bagus kayak gini. Nggak hanya jeroannya yang masih terasa powerful, tapi tampilan luar dari HP ini tuh masih terasa oke punya. Desainnya yang mengotak ini adalah ciri khas Sony banget. Dengan build quality yang solid dan feel premiumnya jelas sangat terasa ketika di genggaman tangan. Dengan banyaknya tampilan HP yang makin kesini, desainnya dari depan tuh udah kayak mirip semua. Nah, desain dari HP ini tuh bikin jadi nostalgia dan tentunya akan terasa langka. Layarnya ini masih pakai aspek rasio 16:9 dengan ukuran 5,8 inch yang beresolusi 4K 2160x3840 pixel. Menggunakan panel IPS LCD yang support SDR10 dan diproteksi Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakangnya. Kualitas layarnya juga masih nyaman banget untuk menonton konten di YouTube yang support SDR. Ditambah kualitas stereo speakernya juga masih terasa mantep. Kurang lebih seperti ini nih suaranya. Sony Xperia XZ2 Premium ini menggunakan setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 19 megapiksel berapertur f1.8 yang support prediktif PDAF dan laser autofocus. Didukung kamera black and white 16 megapiksel berapertur f1.6 yang juga support prediktif PDAF. Di depan terdapat kamera selfie berukuran 13 megapiksel berapertur f2.0 yang pakai lensa wide. Sayangnya fitur OIS belum ada ya. Tapi tetap ada fitur 5-axis gyro ACE agar hasil rekaman videonya tetap terasa smooth dan minim dengan goncangan. Baik hasil foto atau videonya masih terasa oke banget dan tetap bisa menunjang kebutuhan casual fotografi masa kini. Performa HP ini jelas masih terasa ngebut berkat chipset dari Qualcomm Snapdragon 845 yang dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 64GB yang bertipe UFS 2.1. Dan setelah dapat update OS Android 10, ternyata performanya mengalami peningkatan yang lumayan terasa. Hal itu terlihat dari skor pengetesan benchmarknya. Antutu versi 9 bisa mencapai skor 414 ribuan. Dan untuk Geekbench 5 tesnya juga punya skor yang termasuk lumayan tinggi. Dengan skor segini, buat dipakai daily jelas masih enak banget dan bakal terasa smooth. Bahkan buat jalanin game SD juga masih nyaman, asalkan pakai settingan yang terenaknya. Kayak game PUBG Mobile nih, bisa dimainin pakai settingan SDR Ultra atau Smooth Extreme. Jadi settingan terenaknya jelas di Smooth Extreme, agar bisa merasakan gameplay hingga 60 fps. Dan di 10 menit awal bermain saja udah terlihat rata-rata FPS-nya bisa mencapai 59 fps. Minim terasa frame drop dengan kontrol touchscreen dan gyro yang responsif dan tidak delay. Suhu panas maksimal mencapai 40 derajat Celcius, dan ketika bermain dalam satu match atau selama 28 menit, baterainya berkurang sebanyak 9%. Kalau game Genshin Impact jelas beda cerita ya. Game terberat ini settingan defaultnya sih di medium, tapi walaupun dimainin pada settingan rata kiri dengan mode 60 fps, frame dropnya sudah mulai terasa bahkan di menit-menit awal permainan. Dalam 10 menit bermain saja rata-rata FPS-nya cuma mentok di 35 FPS dan bakal semakin turun ketika sudah ada pemberitahuan kalau suhu device sudah mencapai batas aman. Sehingga ketika full efek animasinya muncul ketika bertarung melawan monster, FPS dropnya mencapai 20-an FPS.
Suhu panas maksimal mencapai 46 derajat Celcius, dan ketika bermain selama 30 menit baterainya berkurang sebanyak 15%. Tapi walau lumayan boros kalau buat ngegame, ternyata saat saya tes pakai aplikasi PCmark, endurance baterainya lumayan bagus nih. Screen on time-nya bisa mencapai 9 jam 9 menit. Sehingga kalau untuk aktivitas harian yang standar tentunya bakal terasa cukup awet. Yang bikin gak nyaman tuh cuma di peletakan sensor sidik jarinya yang berada di tengah bodi belakangnya ini. Jadi agak susah dijangkau ketika akan digunakan dan malah sering salah pencet ke bagian kameranya. Dan untuk kecepatan sensor sidik jarinya juga terasa tidak begitu cepat, namun tingkat akurasinya masih cukup akurat. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Namanya juga mantan HP flagship, pastinya sensor dan fitur yang dibenamkan pada HP ini tuh bisa dibilang cukup lengkap dan termasuk komplit. Kekurangannya jelas di kapasitas baterainya yang tidak sebesar HP-HP baru saat ini. Tapi ya mengingat daya tahan baterai unit yang saya review ini masih bagus, tentunya tetap masih nyaman untuk dipakai sehari-hari. HP ini juga lebih cocok buat kalian yang butuh HP cakep pada masanya, dan kini harganya sudah ekonomis dan ramah di kantong. Jadi kalau misal disuruh pilih nih harga 1,6 juta kalian dapat HP entry terbaru atau dapat HP ini, kira-kira kalian pilih yang mana guys? Coba deh komen beserta alasannya ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.